Hai Sobat Herald Chess, terima kasih sudah klik video ini. Dan di video kali ini kita akan bahas permainan ciamik dari titisan Mihaltal. Banyak yang bilang sih kayak gitu ya. Dan bahkan banyak yang ngefans, katanya udah dari zaman batu. Kita akan bahas permainan dari siapa lagi kalau bukan pecatur Rusia, Daniil Dubov. Dan pastinya ini game yang sangat menarik melawan Grandmaster Denis Magnev ya. Dengan elo rating 2582 dari event World Blitz Chess Team Chess Championship yang diadakan di Kazakhstan, teman-teman, di Astana. Daniil Dubov sendiri membela tim Al-Ain, teman-teman, dan menjadi juara di kategori Rapid ya. Tapi di Blitznya kurang bagus dia, guys. Nah, tapi apapun itu, ada game yang sangat menarik yang teman-teman harus saksikan sampai habis. Sebelum itu jangan lupa like dulu, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi kalian, guys, supaya nggak pernah terlambat dari konten percaturan dari RL Chess. Dubov memulai dengan langkah D4. Denis menjawab dengan langkah kuda F6, putih kuda F3, hitam E6, putih C4, hitam D5, dan putih G3. Boom. Ini merupakan pembukaan andalan siapa lagi kalau bukan Daniil Dubov ya. Pembukaan apa, guys? Katalan, bener banget dong. Ya, andalannya Daniil Dubov nih. Dengan ciri khas mengorbankan pion di petak C4. Untuk fungsinya, supaya gajah Fianchetto-nya ini jadi jagoan nih. Dia akan menyiksa gajah di petak C8. Nah, tapi format catur 3 menit dengan bonus waktu 2 detik setiap melangkahnya, kira-kira ada partai ciamik kayak gimana ya? Soalnya kan waktunya dikit banget ya. Hitam melanjutkan dengan gajah E7, putih gajah G2, hitam melakukan mengamankan raja, putih juga ikut mengamankan raja, dan hitam mainkan langkah A5. Serangan dari sayap menteri, belum mau ngambil pion petak C4 nih. Dubov melanjutkan dengan kuda C3. Dia masih kasih pionnya, hitam juga belum mau, C6. Tapi kira-kira kenapa sih hitam gak mau ngambil aja ya, makan aja ya? Kira-kira apa yang ditakutin dan apa respon terbaik dari putih? Putih bisa mengambil lagi pionnya dengan cara menteri ke petak A4, contohnya kuda ke petak E5, jadi itu bakal dapat lagi, guys. Dan keuntungan dari putih di sini adalah akan memiliki 2 pion di petak tengah nih, petak sentral. Ya, teman-teman kan pasti udah tahu dong kalau misalkan siapa yang menguasai 4 petak ini nih, petak sentral ini dianggap menguasai jalannya permainan catur, teman-teman. Nah, sang lawan Grandmaster Denis melanjutkan dengan jalan C6, kemudian Dubov menempatkan kuda ke petak center, hitam kuda F ke petak D7. Mengajak pertukaran, Dubov diamin aja, dia mengeluarkan gajah, sikat kuda di petak E5 dilakukan oleh hitam. Menariknya, Dubov membiarkan pion tumpuk terjadi, double pawn. Nah, tapi kira-kira kenapa nih? Ya, kayaknya sih ada serangan yang pengen dia bangun. Kita lanjutin aja. Hitam kuda ke petak A6, kemudian putih menteri C2, mulai mengaktifkan dan menghubungkan 2 benteng, sekaligus ancaman ke petak A7. Denis menjawab dengan langkah kuda B4, putih mundur menteri C1, hitam ambil pion C4. Dan disinilah ya, akhirnya dimakan juga pionnya di langkah ke-12. Nah, tapi Daniil Dubov juga langsung ambil keuntungan dari berpindahnya pion di petak D5 ini. Dia ambil kuda ke petak center. Denis kemudian kuda D5 mengancam gajah, kemudian putih lebih memilih menukar dengan gajah G5. Diterima pertukaran, putih sikat lagi pakai kuda. Jadi posisinya putih lagi kalah 1 pion ya, dan di sini hitam mendorong pion C3. Dengan tujuan kalau dimakan bakal dimakan lagi. Ancaman skakster kalau dimakan, makan, jadi hitam bersih nih, unggul 1 pion. Nah, apa respon dari putih? Daniil Dubov menjaga kuda G5 dengan H4. Kemudian hitam H6, kuda harus mundur. Pukul pion B2, hitam lakukan, sikat lagi pakai menteri. Hitam dorong A4. Putih A3, menjaga pion supaya nggak masuk terus. Hitam mengeluarkan menteri A5. Putih mengeluarkan benteng ke petak C1. Hitam benteng A6. Putih naik benteng C5. Hitam ancam balas ancam. Putih menteri C1 dan hitam menteri ke petak A6. Ya harusnya di sini langkah lebih bagus benteng B5 ya. Kalian tahu nggak kenapa? Apa yang akan terjadi setelah menteri A6? Coba saya kasih waktu buat kalian untuk jawab, guys. Kira-kira kenapa saya pilih bahas game ini? Seperti di awal saya bilang, kita akan lihat permainan dari titisan Mihaltal karena ada langkah boom.
Boom, kuda F6 sacrifice the knight guys. Dilakukan. Mengancam raja. Hitam menjawab dengan pukul pakai kuda. Sebentar, kita bahas dulu kenapa nggak makan pakai pion ya kira-kira. Maka putih akan lanjutkan juga dengan pion E memukul kuda. Pion memukul pion. Dan kemudian ada ancaman dari menteri mengancam pion di petak H7. Apabila kuda pukul pion, maka menteri makan pion. Ada ancaman berikutnya benteng G5 skakmat. Apabila benteng petak B5, maka akan tetap dilakukan benteng G5. Kalau dimakan, dia makan lagi. Ya, pakai menteri ya. Raja ke petak H7 dan kemudian menteri F6 dilanjutkan dengan gajah ke petak E4. Kalau dijaga menteri C4, gimana tuh ngelanjutinnya? Ya, dia akan dorong lagi pion H5. Ini udah dikunci ya. Dia harus jaga pion dan selanjutnya dorong pion ini. Kalau menterinya ke sini gimana tuh? Menteri G4 dilanjutin lagi. Ayo. Ya, tujuannya ke sini. Nah, ini menariknya nih. Kalau menteri G6, ada langkah apa yang bisa dilakukan oleh putih? Ada jawaban gajah 4. Gila, kalau dimakan checkmate. Ya, tapi kira-kira itulah ancamannya ya. Jadi sulit, teman-teman. Kuda F6 dan langkah terbaik sebenarnya adalah ini udah langkah terbaik ya, kuda makan kuda. Putih lanjutkan dengan pion mukul kuda. Dan kesalahan dilakukan oleh Dennis di sini karena ngambil pion E2. Apa langkah terbaik putih di sini, teman-teman? Sacrifice the rook. Boom, gila. Berapa kali ngomong gila. Hebat kalau kalian bisa menemukan langkah seperti Daniel Dubov ya. Benteng G5 dikorbankan. Kalau dimakan, maka menteri makan pion. Ancaman skakmat petak G7. Pion maju, menteri H6. Checkmate tidak bisa dibatalkan atau tidak bisa dicegah, teman-teman. Mau kemana lagi setelah menteri G5? Jadi menteri E2 ini langkah yang sangat konyol ya, sangat fatal, dihukum langsung dengan benteng G5. Tapi hitam kan masih bisa jawab G6, betul. Kira-kira gimana ngelanjutinnya serangannya, teman-teman? Sacrifice the rook lagi, boom, benteng B5 dikasihkan. Tujuannya adalah untuk mengambil ini, pion H6 dan checkmate. Jadi hitam benteng makan benteng dan boom, menteri H6 skakmat pada petak G7. Ancaman berikutnya tidak bisa dicegah guys. Gimana lagi caranya? Ya nggak bisa, paling memperlambat doang, makan sinilah. Tetap nggak bisa menteri G7. Seandainya hitam mau memilih tidak bisa skakmat, ya dia bakal raja H7. Tapi permainan akan tetap dilanjutkan oleh putih dan putih akan menang dengan keunggulan satu benteng. Keren bukan teman-teman game ini? Ya. Kesalahan apa yang dilakukan oleh hitam? Tadi saya ada panah ya. Harusnya pada posisi benteng ke petak C5 ini ditutup dengan benteng B5 dan ini akan membuat hitam jadi unggul. Karena secara pion kan hitam lagi unggul ya. Nah, apabila benteng makan lagi. Apabila kuda F6 direncanakan, ya tinggal dimakan pakai kuda nih syaratnya. Kalau dimakan lagi, nah tinggal aktifin gajahnya. Jadi emang jangan dimakan terus ya. Kadang-kadang kalau kita dikasih korban sama lawan tuh jangan langsung mau ya, karena itu bisa berbahaya juga buat kita. Nah, itulah kenapa game ini saya rekomendasikan untuk dibahas. Gimana menurut teman-teman game ini? Luar biasa bukan? Udah setuju belum kalau dia merupakan titisan Michael Tal? Ya, tapi sayang ya Daniel Dubov belum masuk ke turnamen kandidat nih. Kalau masuk ke turnamen kandidat lagi seru nih ya. Ini karena terjadinya perang di Rusia dan Ukraina. Nah, by the way teman-teman, kita berharap melihat Dubov lebih banyak tanding di turnamen besar lagi ya. Karena banyak banget fansnya, pasti kalian salah satu fansnya juga ya. Dan jangan lupa saksikan. Oh ya, nanti malam aku bakal live streaming. Jadi aku dan teman-teman lagi mengikuti turnamen di Kroasia, di Split. Nanti aku akan bermain melawan Grandmaster Elo Rating 2600 nih. Kalian harus lihat perjuanganku bertahan melawan Elo Rating 2600. Jam 21.50 waktu Indonesia Barat nanti bakal live di YouTube RL Chess. Jangan lupa nyalakan loncengnya, jangan lupa bantu video ini berkembang dan bantu share dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Kita ketemu di video berikutnya. Coba kasih rating dari angka 1 sampai 10 berapa permainan yang nilainya cocok buat permainan Dubov ini guys. Keren banget ya. Lawannya takut juga kali ya. Kenapa nggak berani di sini ya? Kayaknya gampang banget main catur kalau lihat Daniel Dubov ya. Tapi pas kita praktekin
Susah banget ya. Mental, iya itu mental. Mental guys, kata game.